Mari kita lanjutkan pada ayat yang keempatnya. Untuk memudahkan itu, jamaah sekalian silahkan Al-Quran yang diambil. Yuk kita sama-sama lihat Quran kita, pedoman kehidupan kita, buku panduan kita yang merupakan firman-Nya, kalamnya. Ingat, Quran ini sebaik-baik pemberi syafaat kelak di yaumul qiyamah. Ya, silakan Pak. Tidak untuk dibaca seorang demi seorang, tapi silakan dilihat saja. Ya, diperhatikan, mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberkahan serta manfaat untuk kita semua. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang keempat sekarang. Sebetulnya ini sudah pada hafal ya. Kalaupun tidak pegang Quran, Ustaz gimana? Quran itu ketika sudah dicetak berbentuk Alkitab, dia punya hak untuk dibaca. Dan insya Allah kita yang membaca mendapatkan kekuatan. Dari siapa? Dari Sang berfirman itu, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ya, ingat saudara, Quran bukan kalam biasa, tapi Quran adalah kalam Sang Pencipta. Kalam Allah Jalla wa'ala, disebut firman. Ya, kalau kata-kata atau kalimat itu biasa ya. Kalau firman itu menunjukkan kalam suci. Ya, dimana ketika kita membaca ayatul Quran, setiap ayat, ya setiap huruf itu mengandung manfaat. Bahkan Allah berikan keutamaan. Ya, orang yang membaca ayat Al-Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Rugi bagi mereka ya yang sering membaca WA, membaca Facebook atau Instagram, bahkan lihat status orang, punya waktu banyak, nggak lihat Al-Quran. Ya, Quran melihat aja nggak dibaca, lihat doang dapat pahala. Pegangnya aja, pegang benda suci jadi kemuliaan. Allahu Akbar. Kalau Quran itu mukjizat, maka saudara ketika Anda melihat Al-Quran, Anda megang mukjizat ini. Ya, Masya Allah. Dan ketika Quran dibaca, meresap ke hati kita, ke jiwa kita, relung hati kita, jiwa kita terisi dengan kalamullah. Ya, kalamullah, kalamul Quran. Apa yang terjadi? Dahsyat saudara sekalian. Ya, Nabi Muhammad itu dahsyat hidupnya gara-gara apa? Quran disebutkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang berjalan. Akhlaknya itu adalah Al-Quran, manifestasi dari Al-Quran. Ya, maka alhamdulillah ya kita semua oleh Allah diizinkan masih bisa membuka membaca Al-Quran. Sebelum nanti Quran diangkat sama Allah. Ya, nanti Quran bakalan diangkat. Ya, sebelum tulisannya hilang, sebelum hilang dari hafalan. Ayo kita baca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Quran, Quran akan datang di yaumil qiyamah memberi syafaat kepada si pembacanya. Kalau saya boleh sarankan buat jamaah sekalian, tolong miliki waktu yang khusus sebagai bukti ya bahwa kita serius terhadap Al-Quran. Entah itu mungkin satu hari 10 menit, entah itu satu hari 5 menit. Tolong miliki waktu. Ya, kita katakan ya Allah, saya punya waktu khusus dengan Al-Quran. Walaupun mungkin cuma 5 menit. Misalkan sebelum tidur, atau bangun tidur saat tahajud, miliki Quran, atau sehabis salat. Kita punya waktu bersama Al-Quran karena ibarat energi Quran itu energinya sangat kuat. Ya, kalau ada orang dulu pernah ada orang bawa ada benda-benda yang mengandung hawa magis, gitulah ya. Quran jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya, Allahu Akbar. Kan sudah ada sekarang ya, kalau buat kesehatan suka pakai gelang buat sehat ada. Kalau buat sehat ada.
Ada baca ayat Quran. Ya, masya Allah, saya ajarin sebuah teknik pengobatan dengan Al-Quran. Anda punya ini nih, ini apa nih? Air, masya Allah. Ya, qadarullah, saya buktikan ya buat diri saya, buat keluarga saya. Kalau cuma sakit, pilek, demam, batuk, gitu ya, badan meriang, cukup aja minum air. Ya, air putih, bacain Quran. Ya, lo begitu sambil baca Quran, deketin air ini, diminum sama kita, dahsyat kekuatannya saudara sekalian. Ya, kayaknya perlu dipraktekkan. Gak usah ayat semua Ustaz, cukup aja Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi. Ini 5 ini masternya. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi. Ya. Baca aja, tiupkan ke air itu, kemudian kita minta kepada Allah wasilah air ini mendapatkan kesembuhan. Kalau itu penyakit lahir batin, ya semoga Allah aman. Ya. Bisa Ustaz? Bisa. Air putih biasa. Kurang mental juga, misalkan ganti airnya sama air putih tambah garam sedikit. Ya. Masih kurang juga, air putih tambah garam tambah air kelapa, ganti air kelapa sama jeruk nipis kalau lebih dasar lagi. Ya. Itu terapi-terapi yang bisa kita praktekkan. Nggak perlu pergi jauh-jauh ke dokter kecuali memang sudah nggak bisa banget ya. Nah, dan nanti ada mungkin Ustadz yang membahas tentang bab itu lah ya, jangan saya. Kita lagi ngaji tentang tafsir ya. Tafsirnya sederhana, tafsir Jalalain. Saya nggak baca, tapi saya insya Allah hafal untuk bab ini tentang tafsir Jalalain. Sudah ketemu? Adik-adik sudah siap? Ya, adik-adik ingat ketika sudah masuk di ruang sini tidak ada yang bicara. Siap tidak adik-adik? Siap tidak? Siap, baik ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat keempat. Yuk kita baca dari awal sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ini ayat sering dihafal ya. Rasanya yang hadir di sini semua hafal semua kalau ayat ini ya, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, kita lihat Qurannya karena memandang Quran itu berpahala. Saudara, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ya ciri orang yang muttaqin. Bahwa Quran yang Anda pegang saat ini menjadi guide, menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin. Bahwa apa yang ada dalam Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Anda jangan khawatir, Anda jangan takut bahwa Quran nanti salah, tidak mungkin. Impossible. Ya, di dalam Quran ada kesalahan. Yang salah pasti otak kita. Kenapa? Karena dari tahun dulu semenjak Nabi Muhammad sampai sekarang orang mencari kesalahan Al-Quran, tidak satu orang pun yang sanggup menemukan kesalahan Al-Quran. Artinya apa? Quran itu kitab suci dan disucikan oleh Sang Maha Suci. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa mengutak-atik Al-Quran. Berarti ini kitab apa? Kitab paling istimewa di alam jagat raya ini. Kalau Anda tidak mendekat kepada kitab itu, sungguh Anda telah rugi. Apalagi Anda orang yang beragama Islam, Anda nggak baca Quran, aneh. Ya, kalau orang Islam yang nggak baca Quran, aneh apa nggak ada? Sementara ini guidance.
Kalau kita baca Quran, ikut arahan Al-Quran, ya hidup dalam petunjuk Al-Quran, dijamin selamat dunia akhirat. Saya tidak ngerti Ustaz bacaannya, ya nanti Allah berikan pemahaman kepada Anda. Jangan nggak ngerti nggak mau baca, yang saya nggak bisa baca Ustaz. Nah itu permasalahan. Harus belajar ngaji kalau begitu, ya supaya bacanya benar. Kenapa? Karena Quran bacanya nggak boleh ala kita, nggak boleh versi kita, harus riwayat yang dijelaskan, harus talaki. Ya, bagaimana pengucapan huruf ba, huruf fa, begitu ya. Abatasa, jaha, so, harus sama orang yang faham, yang dia dari guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak putus sangatnya. Ya seperti itu. Saya juga sama belajar Quran tuh, ya sama guru saya, sama para qori, dan kebetulan dulu saya ikut qori juga gitu. Jadi supaya bacaannya sesuai, jangan sampai bacaannya nggak sesuai. Begitu. Kalau sudah hafal, ya jangan merasa hafal kemudian kita langsung melafazkan hafalan tersebut tanpa yang menyimak. Ya kita minta saudara kita atau guru kita untuk menyimak hafalan kita. Ketika kita baca Al-Quran, ya di depan misalkan jadi imam, bacaan kita sudah diverifikasi dengan benar oleh guru-guru kita. Gitu ya. Dan juga sama dulu sama seorang al-hafiz, saya tanya, ya Ustaz izinkan saya untuk memperdengarkan bacaan saya, kalau saya salah silahkan dicek. Ya. Begitu pula Pak, saya juga sama belajar seperti itu. Ya, toib. Ya, jadi Quran ini penting banget, saya nggak bosan untuk ingetin. Teman-teman kalau nggak punya waktu, tolong miliki waktu dah. Apalagi mohon maaf yang waktunya banyak senggang. Ya, karena dia waktunya banyak senggang, udah baca Al-Quran. Ya, saya teringat kalau baca Quran ada seorang haji, udah haji kaya raya, ya itu sehari baca Quran minimal 3 juz. Ya, dia baca Quran dari waktu asar sampai isya, sampai maghrib. Dia tuh nggak pernah diganggu. Kalau waktu itu dia katakan waktu ini waktu saya berinteraksi dengan Allah via Al-Quran. Begitu selesai sholat asar, dia nggak akan meninggalkan tempat duduknya sampai maghrib, karena dia ingin menyelesaikan bacaannya. Halo, kita kira-kira berapa menit? Selama Anda masih bercabang hati Anda kepada selain Allah, maka Anda akan susah untuk fokus. Padahal tadi imam mengatakan la ilaha illallah, buang selain Allah, hilangkan selain Allah di hati ini. Kalau Allah di sini, ya ada di hati kita. Hati kita kosongkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Pandangan kita adalah pandangan Allah, lisan kita lisan Allah, gerak langkah kita gerak langkah Allah. Bukan menenangin kaulah Gusti, bukan. Tapi ketika kebenaran ada di hati, maka tatapan kebenaran, ucapan kebenaran, aura kebenaran, hawa kebenaran seperti itu. Tapi saudara sekalian, semangat terus ya untuk membaca Al-Quran. Ya, Ustaz saya nggak bisa 1 juz, terserah, yang penting Anda punya bukti. Ya Allah, ini bukti saya cinta sama Al-Quran, saya iman sama Al-Quran, saya baca walau sehari cuma 1 lembar misalkan, tapi istiqomahkan itu. Karena amal yang paling Allah cintai apa? Adwamuha wa in qalla, dawamnya walau sedikit. Jangan dibalik. Ya. Wa in qalla adwamuha, sedikit tapi dawam. Bukan begitu. Adwam itu dawam dulu. Kalau banyak dawam bagus. Ya, artinya dawam walau sedikit tetap bagus. Dawam banyak sangat bagus. Kira-kira begitu. Adwamuha wa in qalla, dawamnya walaupun sedikit. Ya, artinya ini kan kalimat minimal, nggak apa-apa sedikit juga, yang penting terus menerus, apalagi banyak terus menerus, luar biasa itu. Makanya ada komunitas Odoj, one day one juz. Ya, ada, bagus enggak? Bagus, memotivasi kita. Ya, memotivasi kita. Ya, laporanmu itu adalah bukti
bukan bukti laporanmu itu bukti kamu telah baca Quran di hadapan grup, bukan. Tapi itu buktinya kayak Allah tugas ini telah hamba selesai. Grup itu hanya wasilah saja. Baik, ya orang yang bertakwa. Yang pertama kemarin disebutkan cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang yang percaya kepada hal yang gaib, ya, yang menegakkan salat dan yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa lagi? Walladzina yu'minuna dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman semua bima kepada apa-apa unzila ilaika unzila diturunkan ilaika kepada Muhammad yakni Al-Quran wa dan ma apa-apa unzila yang diturunkan min dari qablika sebelum kau Muhammad. Ya, jadi orang yang bertakwa adalah mereka yang percaya ya terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad dan apa-apa yang diturunkan kepada Rasul sebelum Muhammad. Berarti mereka percaya kepada Al-Quran, percaya juga kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab apa? Nah, yang 4 yang lebih biasa ya. Ada kitab Zabur, ada Taurat, ada kitab Injil, ada Al-Quran terakhir, gitu ya. Ustaz, bagaimana dengan yang tadi? Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah berlalu. Fase berlakunya bagaimana? Di dalam kitab mereka yang terdahulu ada kebaikan. Ya, karena ada perubahan, maka kebaikan itu disisipi oleh perubahan campur tangan manusia. Khusus untuk Al-Quran, Allah memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang mengatakan, kami yang menurunkan az-dzikra, artinya Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Maka tidak ada satu orang pun di muka bumi yang sanggup mengutak-atik Al-Quran. Dan Quran itu walaupun ayatnya banyak, walaupun lembarannya begitu tebal, tapi di dunia orang jutaan menghafal Al-Quran. Berarti apa ini? Kalau bukan kalam Allah, nggak akan sanggup dibaca, dihafalkan, nggak ada. Ya. Sampai hafal susunan letaknya, hafal posisinya, ya, hafal barisnya, dibaca dari belakang, dari bawah ke atas, ada. Bahkan di Indonesia itu ada metode seperti itu. Ya, Ustaz Ahmad Jazi diantaranya metode menghafal Al-Quran dengan cepat. Ya, dia mampu memberikan metode ya dengan 10 menit itu satu halaman hafal, tidak lupa dan ingat terus lama-lamanya. Cuman pelatihannya mahal. Satu hebat banget ya. Ya. Jangan dia bisa menghafal Quran kalau ikut metode dia rata-rata 2 bulan pada hafal Quran. Ya benar ya. Allah Akbar. Gimana Ustaz? Kayaknya menjelimet orang kita mah membayangin aja nggak sanggup. Gimana mau menghafal? Iya. Gimana Ustaz? Susah banget. Baru bayangin doang. Kita bilang gampang dah udah. Soal nanti susah sama kagaknya mau urusan belakangan. Bisa nggak? Bisa. Gampang. Gitu aja. Jangan membayangin aja udah susah. Susah banget kayaknya. Ya kagak apa-apa kita. Allahu Akbar. Oke. Halo. Misalnya kira-kira Ustaz, saya nggak usah ngapalin dulu kalau memang belum mau mah. Karena nggak bakalan bisa kalau nggak mau suruh ngapalin, betul nggak? Mendingan baca aja yang seneng. Ya Allah beri saya kesenangan buat baca Quran, begitu. Allahu Akbar, nikmat. Ya sahabat saya, ya membaca Al-Quran itu tidak pernah kurang sehari 5 juz. Ya karyawan Ustaz, karyawan itu, ya karyawan teladan. Ya kalau mau tidur dia nggak bisa tidur matanya sebelum 1 juz Al-Quran. Dalam tahajud 1 juz Al-Quran. Ya pasca tahajud 1 juz Al-Quran. Pasca subuh 1 juz Al-Quran. Ya
Sebelum masuk kerja 1 juz Al-Quran setiap hari. Pokoknya begitu 1 minggu itu pasti khatam Al-Quran. Luar biasa sudah. Ya. Karyawan itu ya. Sibuk, tapi kan dia sanggup ya. Ketika hati sudah dihici dengan kebaikan, maka akan ada kebaikan, akan mudah dikerjakan oleh orang tersebut. Ustaz, saya mau berat aja, tanya aja ke hatinya ada apa gitu ya. Hatinya ada HP ya susah, hatinya ada dunia ya susah. Buang itu dulu. Tempatkan dia hanya Allah. Kalau Allah sudah menggerakkan diri kita, siapa yang membuat kita sulit? Betul apa tidak? Halo? Betul apa tidak nih? Oke, baik. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan bil akhirah, kepada akhirat, hum mereka yuqinun, yakin. Nah, jadi orang yang bertakwa ketika ia mengimani hal yang gaib, menegakkan salat ia, memberikan manfaat dengan infak sedekah juga ia, bagaimana? Ia selalu berada dalam rule yang telah Allah tetapkan. Ingat saudara, Allah punya zona, ya, punya area, ya. Sesungguhnya semua milik Allah, ya. Semua milik Allah. Langit dan bumi punya dirinya, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka disebutkan Allah Rabbus samawati wal ardh, Tuhan langit, Tuhan bumi, karena semua miliknya. Nah, dalam kerangka hidup manusia, manusia diberikan kehendak bebas. Ya, manusia adalah makhluk yang diberikan kehendak bebas. Ya, Allah berikan petunjuk, Allah berikan arahan, dan kehendak bebas Allah berikan kepada manusia. Ketika Allah berikan yang hak, ya, al-haqqu min rabbik, ya, al-haqqu min rabbikum, ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, hak itu dari Tuhan kalian. Yang mau, yang berkenan silakan beriman, yang mau, yang berkenan silakan kafir. Artinya apa? Ada kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia. Seperti malam hari ini, ada yang mau ngaji silakan, ada yang enggak juga silakan, bebas. Ya. Halo. Tuh, dikasih kopi, ada yang diminum, ada yang enggak, silakan. Bebas aja. Dikasih air putih juga sama, udah apa enggak? Ada yang diminum, ada yang enggak, bebas. Kehendak bebas kita sudah. Ya. Nanti malam mau tidur mantap, mau bergadang juga silakan. Nggak ada yang larang, gitu ya. Nah, di antara sekian kebebasan itu, Allah berikan aturan, Allah berikan rule. Rule-nya apa? Tertera dalam Al-Quran. Jadi ketika mereka mengikuti Al-Quran, sesungguhnya sedang berada dalam, ya, kalau bahasa saya nuansa ilahiyah, ya, aura ketuhanan, ya, itu sedang berada di situ. Disebutkan fi sabilillah, sedang berada di jalan Allah. Kalau seorang berada di jalan Allah, sampainya kemana? Ya ke Allah, betul apa tidak? Kalau orang berada di dalam setan, sampainya kemana? Ya ke setan. Ya. Berada di jalan dunia, ujungnya dunia, betul. Ya. Oleh karena itu bagaimana? Ya, ayo berjalanlah di jalan Allah. Ya, jangan sampai berjalan kepada jalan setan, jalan selain Allah. Kenapa? Apa yang Anda tempuh, yang Anda berjalan di jalan tersebut, tujuan akhirnya sesuai dengan nama jalannya. Halo, kira-kira Muhammad ini. Ya. Tetapi yang pasti, saudara, Anda sedang berjalan menuju kubur, ya. Maka nanti endingnya Anda akan masuk liang kubur. Ya, siap masuk liang kubur? Harus siap. Siap nggak siap juga pasti bakalan masuk. Ya, suka nggak suka harus masuk juga. Ya, betul apa tidak? Tapi Ustaz, kubur sempit. Udah tahu emang kubur sempit, tapi tetap Anda harus masuk. Ya. Saya mah nggak mau, nggak bisa, nggak mau. Waktunya datang tidak bisa
Maka sesungguhnya ini yang hadir sini semua, ini semua calon ini. Ya, calon mati, calon mayit. Tubuh yang sekarang ini lagi dipakai baju yang bagus, kopiah yang bagus, dikasih makan minum terus, saudara, tubuh itu akan kembali ke tanah, akan mati, tak berbentuk lagi. Yang gantengnya hilang, bau busuk nantinya. Ya, untuk dikubur di tanah ya. Kalau enggak di permukaan, baunya luar biasa. Kalau nggak percaya, tanya sama mereka yang pernah evakuasi yang dulu gempa, tsunami, masya Allah, baunya betul. Ya. Pada bangkai manusia, bangkai hewan yang karnivora saja itu lebih bau daripada hewan yang herbivora. Ya. Lalu, apalagi kita, semua dimakan. Allahu Akbar. Kayak gimana tuh baunya ya? Lagi hidup mah wangi, pakai minyak wangi. Kalau udah mati, segera kuburin gitu. Nggak ada orang kalau udah mati ditahan-tahan. Sunnahnya lebih cepat, lebih baik. Betul ya? Tuh, ya, nggak bisa. Kalau Anda sayang sama istri Anda cantik jelita, begitu meninggal dunia, apa jawab kita? Segera kuburin. Lupa tuh sama kecantikan, lupa sama cita kesayang. Kenapa? Karena ketika roh tidak ada, kita hanya seorang daging yang tak berharga, saudara sekalian. Daging hewan masih bisa dibeli, yang dijual dari manusia. Kira-kira paham apa tidak sampai di sini? Ya. Jadi wabil akhirati hum yuqinun. Nah, setelah kita selalu bersama dengan guidance yang Allah telah berikan kepada kita, yakni Al-Quranul Karim. Nah, orang yang bertakwa itu punya keyakinan. Keyakinan apa Ustaz? Keyakinan dengan negeri akhirat. Ini mahal, saudara. Ya, orang-orang ateis tidak percaya Tuhan dan tidak percaya akan hari esok. Ya, bahkan Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu ya berasal dari karena ada teori evolusi. Alam jagat raya ini hadir dengan sendirinya melalui proses alam yang luar biasa, yang rumit. Semua kejadian berproses. Gak sadar, gak mungkin ada tanpa ada sang pencipta. Maka teori itu dibantah. Dan fakta mengakui bahwa alam jagat raya itu ada sang penciptanya. Siapa sang penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bukan lagi percaya. Wa bil akhirati hum yu'minun. Tidak, tapi yuqinun, yakin. Ya. Kalau orang udah yakin maka udah mantap ya. Percaya sama yakin tinggi mana? Tinggi yakin. Ya, kalau percaya doang bisa jadi baca berita percaya. Ya, lihat fakta percaya. Kalau udah yakin mah enggak lagi lihat semuanya. Pokoknya saya meyakini hal itu. Yakin bagaimana? Ketika ada dunia dan orang di dunia kemudian pada mati. What on earth? Gerangan apa ini? Ada kehidupan kok dimatikan? Berarti ada kehidupan berikutnya yang disebut dengan negeri akhirat. Dan sebetulnya saudara, Allah telah ajarkan kita untuk sadar akan hal itu. Anda pernah hidup ya di satu alam yang Anda menikmati alam itu. Alam apa namanya? Kalau sekarang bilang alam maya katanya Ustaz. Saya bilang bukan alam maya, jangan sebelum ada dunia maya. Ya, alam mimpi. Ya, Anda pernah hidup di alam mimpi. Ya, ketika Anda sedang mimpi, Anda tidak merasakan bahwa diri Anda sedang mimpi. Itu apa tidak? Coba ya tanya dah. Ada yang mimpi apa kira-kira? Mimpi jalan-jalan, ya naik mobil, ya saat itu nggak terasa sedang mimpi. Orang yang mimpi itu tidak merasakan ia sedang mimpi.
dan ia tahu ia mimpi saat dia bangun. Lagi mimpi, Pak. Tubuhnya di mana sih? Tubuhnya mah di situ, matanya di situ, tangannya di situ, mulutnya di situ, kakinya di situ. Kenapa Anda bisa jalan-jalan? Coba, aneh nggak tuh? Halo. Ini biar paham kita nih. Tubuhnya di kasur, matanya di situ, mulutnya di situ, tangan kaki di situ. Kenapa Anda berjalan-jalan? Ya, ada mimpi nikah, ada nggak? Mimpi nikah lagi. Masya Allah. Ya. Saya bukan ngomongin orang, ini ngomongin saya. Mimpi nikah, namanya nyatanya nikah lagi. Masya Allah. Kalau nggak berani jangan ya Pak. Apalagi modal nekat. Ya, harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya bahaya. Kenapa? Segala sesuatu likulli syai'in ilmun. Segala sesuatu ada ilmu. Ya, idza ma fi 'ilmi, kalau nggak ada ilmu, lah jangan. Kenapa? Bahaya. Bahaya. Bisa dia, Anda bongkar motor Anda mogok, Anda nggak tahu ilmunya. Percaya, motor nggak bakalan bener.